Yesusku hebat, Yesusku kuat, Yesusku dahsyat, luar biasa. Yesusku hebat, Yesusku kuat, Yesusku dahsyat, luar biasa. Yesusku nomor satu, Dia juru selamatku, Dia tebusku dari dosa-dosaku. Yesusku nomor satu, Dia juru selamatku, kini sukacitaku jadi penuh. Yesusku hebat, Yesusku kuat, Yesusku dahsyat, luar biasa. Yesusku nomor satu, Dia juru selamatku, Dia tebusku dari dosa-dosaku. Yesusku nomor satu, Dia juru selamatku, kini sukacitaku jadi penuh. Yesusku nomor satu, Dia juru selamatku, Dia tebusku dari dosa-dosaku. Yesusku nomor satu, Dia juru selamatku, kini sukacitaku jadi penuh. Kini sukacitaku jadi penuh. Halo teman-teman, sebelum beribadah kita gosok gigi dulu dan mandi dulu supaya bersih. Jangan lupa ya, batu yang bersih dan rapi. Teman-teman, sebelum ibadah kita persiapkan hati dengan berdoa. Teman-teman, waktu ibadah jangan mainkan HP atau mainan yang lainnya. Teman-teman, waktu ibadah jangan menonton yang lainnya dan juga jangan mengobrol. Beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, bersikap sopanlah saat beribadah, jangan sambil tidur-tiduran dan juga makan. Waktu pujian kita bersama-sama bernyanyi ya. Membeli obat itu, Duduk tenang, dengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ikuti ibadah dari awal sampai selesai ya. Halo adik-adik semua, apa kabar? Kalian ada yang sudah libur sekolah belum? Mau udah libur, mau belum sekolah, kita tetap semangat. Tiap hari Minggu harus beribadah kepada Tuhan. Yuk sama-sama berdiri, kita mau nyanyi dari terbit matahari sampai masuknya. Kita selalu puji Tuhan. Nyanyi sama-sama ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya
masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, kita siap untuk memuji Tuhan. Di awal kebaktian ini, yuk kita sama-sama berdoa dulu ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih hari ini kami boleh ikut ibadah sekolah minggu. Tuhan, tolong kami supaya kami menyanyi dengan semangat, supaya kami dengar firman Tuhan dengan tenang. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita diperhatikan sama Tuhan. Tuhan itu sayang sama kita. Sama burung pipit yang kecil aja Tuhan sayang. Sama bunga-bunga yang di padang Tuhan kasih baju yang indah-indah. Apalagi sama kita, anak-anak Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu burung pipit yang kecil, Tuhan cinta. Pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa
supaya anak-anak Tuhan yang melihat dunia ciptaan Tuhan, yang tangannya bisa dipakai untuk bekerja buat Tuhan, yang kakinya pergi ke gereja dan telinganya dengar firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu Dua Mata Melihat Dunianya Allah. Dua mata melihat dunia Allah, dua tangan bekerja buat Tuhan, dua kaki melangkah pergi ke gereja, dua telinga untuk dengar firman Tuhan. Lagi ya, dua mata melihat dunia Allah, dua tangan bekerja buat Tuhan, dua kaki melangkah pergi ke gereja, dua telinga untuk dengar firman Tuhan. Dua mata melihat dunia Allah, dua tangan bekerja buat Tuhan, dua kaki melangkah pergi ke gereja, dua telinga untuk dengar firman Tuhan. Iya, buat yang belum ke gereja, ayo kita melangkah pergi ke gereja, ikut sekolah minggu di gereja seperti dulu lagi. Sekarang kita mau sama-sama siapkan persembahan kita. Siapkan celengan atau amplop atau minta tolong papa mama scan barcode atau transfer. Sudah, beri yang terbaik buat Tuhan. Kita sama-sama mau menyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Yuk kita sama-sama berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan boleh berkenan atas apa yang kami persembahkan. Terima kasih Tuhan sudah berkati papa mama sehingga semua kebutuhan kami boleh Tuhan cukupi. Tolong supaya kalau kami besar nanti, kami boleh mempersembahkan dari hasil kerja kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang saatnya kita dengar firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu The Bible. Ya, bisa kan lagunya? Sama-sama kita nyanyikan ya. The Bible, yes, the book for me. I stand alone in the word of God. The Bible, the Bible, yes, the book for me. I stand alone on the word of God, the Bible. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Lasa Alin. Hari ini Lasa Alin punya sesuatu nih. Lasa Alin punya
sebuah botol berisi air biru. Dan hari ini Laus Arlin diberi tugas, Laus Arlin disuruh untuk memenuhi semua tempat yang ada di depan Laus Arlin ini dengan air biru ini. Yuk adik-adik, kita sama-sama lakukan ya. Kita tuangin airnya. Wah adik-adik, ternyata airnya sudah habis. Tapi tempat ini aja belum penuh dan tempat yang lain pun belum terisi. Berarti air sebotol kecil ini tidak cukup ya untuk memenuhi semua tempat yang ada ini. Laus Arlin jadi ingat loh sebuah cerita di Alkitab. Ada yang mirip seperti cerita ini. Laus Arlin mau ceritain, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa duduk tenang mendengarkan firman Tuhan dengan baik dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada seorang janda miskin yang tinggal bersama kedua anak laki-lakinya. Janda adalah sebutan untuk seorang istri yang suaminya sudah meninggal dunia. Suatu hari terdengar suara ketukan yang keras di pintu. Wah, sebentar ya. Ibu akan buka pintu ya. Sebentar ya. Tunggu di sini ya. Ternyata yang datang adalah seorang penagih hutang. Hai ibu, Aduh, bayarlah hutangmu. Bu, maaf Bu, saya tidak ada uang. Jika kamu tidak ada uang, saya akan ambil 2 anakmu untuk menjadi budak Jangan saya. Bu, jangan. Saya akan memikirkannya Bu, bagaimana cara untuk membayar Ibu. Tolong Bu, berikan saya waktu Bu. Baiklah, saya berikan waktu 1 hari. Besok saya akan kembali ke sini dan mengambil 2 anakmu jika kamu tidak mempunyai uang. Baiklah Bu, terima kasih Bu. Aduh, mana ini? Kita tidak punya apa-apa. Hanya sedikit saja yang tersisa. Bu, aku tahu berdoa. Oh betul, kita harus meminta pertolongan Tuhan ya. Ayo anak-anak, kita berdoa bersama-sama. Kemudian ibu janda itu cepat-cepat pergi mencari Nabi Elisa dan menceritakan semua yang terjadi. Baik-baik Bu, beritahukanlah apa yang ada di rumahmu. Aku hanya memiliki 1 buli-buli minyak yang kecil. Pergilah, mintalah kepada tetangga-tetanggamu bejana-bejana yang kosong, tapi jangan sedikit. Setelah itu, masuklah ke rumahmu, tutuplah pintu, dan tuangkanlah minyak itu ke semua bejana-bejana yang ada. Baiklah, terima kasih Nabi. Janda miskin itu melakukan apa yang dikatakan Nabi Elisa kepadanya. Ibu, bolehkah saya meminjam bejana ini, Bu? Oh, boleh. Ayo anak-anak, terima kasih ya, Bu. Ayo, terima kasih. Terima kasih. Iya, ayo kita pulang ke rumah, ayo. Anak-anak, ayo kita mau pinjam bejana lagi. Bu, bolehkah saya meminjam bejana ini, Bu? Oh, terima kasih, Ibu. Ayo, anak-anak, kita bawa ke rumah. Terima kasih ya, Bu. Sesudah bejana terkumpul cukup banyak, masuklah janda miskin itu ke rumahnya, menutup pintunya dan menuangkan minyak ke dalam semua bejana yang ada. Janda miskin itu melakukan semua yang diperintahkan Nabi Elisa kepadanya. Wah, ternyata tidak habis-habis. Ayo, ayo ambilkan lagi bejananya. Wah, ternyata masih banyak. Ayo. Wah, kenapa tidak habis-habis ini? Lagi. Ayo, kita isi yang ini. Wah, ini pun sudah penuh. Wah, semua sudah penuh. Ini benar-benar mujizat Tuhan. Anak-anak,
dari buli-buli yang sebesar ini, sekecil ini, dan ternyata semua bejana ini bisa terisi penuh. Ini benar-benar mukjizat dari Tuhan. Nabi, ternyata benar-benar mukjizat Tuhan telah terjadi. Dari buli-buli yang sekecil ini, saya telah mengisi bejana yang sangat banyak sekali. Sungguh puji Tuhan, Nabi. Baiklah, sekarang pergilah, jualah minyak-minyak itu dan bayarlah hutang-hutangmu. Selebihnya, pakailah itu untuk kehidupanmu sehari-hari bersama anak-anakmu. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, Nabi. Anak-anak, lihat. Kita sudah mendapatkan uang untuk membayar hutang kita. Wah, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Adik-adik, dari cerita yang tadi kita lihat, kita tahu kalau Tuhan adalah Tuhan yang Maha Tahu. God knows everything. Tuhan tahu kalau ibu janda miskin itu sangat memerlukan uang untuk membayar hutang-hutangnya dan juga untuk kehidupannya. Tuhan menolong ibu janda itu melalui Nabi Elisa. Tuhan adalah Tuhan yang mampu melakukan segala sesuatu karena Tuhan Maha Kuasa. God is Almighty. Tuhan bisa membuat minyak yang hanya sedikit terus-menerus mengalir sampai bejana itu penuh. Tuhan mencukupkan kebutuhan janda miskin itu. Wah, Tuhan itu baik ya. God is good. Jadi adik-adik, ketika kalian sedang susah, kalian takut, kalian sedih, kalian khawatir, kalian harus ingat kalau kalian punya Tuhan yang Maha Kuasa yang bisa menolong kalian. Kalian bisa datang meminta pertolongan Tuhan. Caranya dengan berdoa. Tapi adik-adik, apakah kalian tahu kalau kita juga sebenarnya sama loh seperti ibu janda miskin itu. Kita punya hutang yang harus kita bayar, tapi kita tidak bisa membayarnya sendiri. Kita ini semuanya punya hutang dosa. Kita tidak bisa membayar hutang dosa kita dengan uang yang kita punya atau uang papa mama kita atau dengan perbuatan baik yang kita lakukan. Karena upah dosa ialah maut. Tapi adik-adik, Lafsa Arlin punya berita baik loh untuk adik-adik di rumah. Tuhan Yesus sudah membayar lunas semua hutang dosa kita dengan cara mati di atas kayu salib. Tuhan itu bangkit loh pada hari yang ketiga. Dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Jadi adik-adik, satu-satunya cara kita bisa membayar hutang dosa kita adalah dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Hanya ada satu Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. There is only one God. Dan itu adalah Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kalau kita ini sudah ditolong, diselamatkan oleh Tuhan Yesus, kita juga harus mau loh dipakai oleh Tuhan untuk menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, yang membutuhkan pertolongan kita. Help, artinya menolong. Kita bisa menggunakan tangan kita untuk membantu orang lain yang memerlukan bantuan. Misalnya, mama di rumah, kita bisa bantu mama beresin rumah. Kita juga bisa menggunakan telinga kita untuk mendengar apakah ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan kita. Kita juga bisa gunakan mulut kita untuk menghibur teman-teman yang sedang sedih ataupun memberi semangat kepada teman-teman yang sedang susah. Dan kita juga bisa berdoa. Kita bisa mendoakan teman atau keluarga kita yang sedang kesulitan atau sedang sakit. Sekarang, yuk kita sama-sama ucapkan truth statement kita untuk hari ini. God is good. God knows everything. God is Almighty. There is only one God. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita menghafal ayat hafalan. Dari Mazmur 55 ayat
22a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Ulangi ya adik-adik. Mazmur 55 ayat 22a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Kita berdoa ya adik-adik. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami punya Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kuasa, dan sangat baik kepada kami. Terima kasih karena Tuhan telah menebus dosa kami. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan dan juga menjadi anak-anak yang mau menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wah, luar biasa. Tuhan bisa bikin mujizat yang betul-betul ajaib. Mujizatnya Tuhan bukan cuma dulu, sekarang mujizatnya Tuhan juga masih berlaku. Buat saya, buat engkau. Kita mau sama-sama nyanyikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Duduk yang tenang, kita sama-sama terima doa berkat. Anak-anak sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa berkarya di dalam hidupmu, sehingga engkau semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan Allah Roh Kudus yang akan menolong engkau memahami kebenaran dan menghidupi kebenaran demi kemuliaan Allah Tritunggal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Hai adik-adik, kembali lagi beraktivitas bersama kelas kecil. Adik-adik, hari ini kita mau membuat bejana yang berisi minyak. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan ada kertas HVS, pensil, spidol, lem, dan kertas warna. Pertama-tama, adik-adik bisa membuat pola gambar bejana dengan pensil dulu ya. Seperti ini.
sudah jadi, adik-adik bisa tebalkan polanya menggunakan spidol. Kalau untuk yang kelas bayi atau batita, boleh loh dibantu mami papinya. Nah, selanjutnya kita akan membuat bola-bola kecil menggunakan kertas warna. Nah, kalau udah jadi, kita tempelkan di seluruh bagian bejana dengan menggunakan lem. Sampai penuh ya, seperti ini. Kalau sudah jadi, kita boleh tuliskan ayat hafalan Mazmur 55 ayat 22a di kertas HPS-nya. Adik-adik, tadi kita sudah dengarkan cerita kalau Tuhan Yesus bisa mencukupkan ibu janda miskin. Jadi, kalau adik-adik punya masalah, adik-adik tidak perlu takut atau sedih. Karena adik-adik punya Tuhan yang Maha Kuasa dan Tuhan yang Maha Tahu. Happy Sunday, God bless you all. Tiba di akhir kebaktian kita. Kita mau berpisah. Ucapkan goodbye sama teman-teman kita. Tapi minggu depan kita masih ketemu lagi di ibadah yang sama. Yuk kita nyanyikan lagu goodbye to you, and to you. Goodbye to you and you and you. Goodbye, may God bless you. 再见，向你说声再见，上帝祝福你。Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati kalian semua. Tempelnya. Yang penuh. Di atas. Sekarang di atas. Yang ada lemnya. Gigi di bawah Gi. Di bawah Gi. Kamu mau ambil lagi? Tepuk tangan sendiri Gigi. Ayo Gigi lagi. Ayo Yuni. Yuk. Di bawah sayang. Di bawah. Nana. Nah itu betul. Nana di bawah. Iya pintar belum penuh. Ayo. Matius. Berapa? 28 ayat 20 B. Terus? Dan ketahuilah kepada aku aku
Apa? Menyertai kamu senantiasa. Terus sampai kepada akhir zaman. Matius 2:8 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 2:8 ayat 20b. Akan menyertai kamu Dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 20 lah ayat berapa? 20. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat ayat 20b. dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Matius 28 ayat ayat 20b. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Thank you, Lause. Bye bye. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Terus 28 ayat 20b. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa
tiada sampai sampai kepada kepada akhir akhir zaman. tamat.